Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya sehat ya. Sudah siap belajar? Ya, pastinya sudah dong. Karena kita sehat, maka kita siap untuk belajar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengulang materi bab 1 tentang ruang dan interaksi antar ruang. Ibu tebak nih, mungkin dari antara kalian sekarang ada berada di kamar, ada yang berada di ruang tamu, ada yang berada di pasar, atau ada yang berada di toko membantu orang tua. Ya, semua itu kita katakan sebagai ruang yang ada di permukaan bumi. Nah, mungkin juga dari kalian ada yang tinggal di daerah pantai atau tinggal di daerah pegunungan. Setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri yang artinya berbeda satu sama yang lain. Jika kalian perhatikan di sekitaran rumah kamu, antara rumahmu dan rumah temanmu, walaupun dalam kota yang sama, pasti ada terlihat perbedaannya. Entah itu suku-suku dari orang yang ada di sekitaran rumah kamu, agama mereka, bahkan dari tata cara kehidupan mereka. Walaupun seperti itu, kita harus saling menghargai ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas materi awal di bab pertama. Kalian buka bukunya halaman 5. Nah, di situ kita akan membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum kita mengetahui pengertian dari antar ruang tersebut, yuk kita lihat gambar berikut. Oke. Lihat, gambar yang pertama itu ada gambar rumah yang berada di sekitaran sungai. Nah, rumah yang berada di sekitaran sungai juga kita katakan sebagai ruang. Yang kedua ada alam terbuka. Yang ketiga ada swalayan. Nah, tentunya anak-anak sudah sering ya pergi ke sini. Yang keempat ada toko, entah itu toko sepatu, entah itu toko baju, toko obat, ya seperti itu. Nah, keempat gambar ini dikategorikan sebagai ruang. Ayo dari gambar-gambar ini siapa yang sudah tahu pengertian ruang? Nah, betul sekali. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Cukup mudah kan anak-anak memahami yang dimaksud dengan ruang? Oke, kita lanjut. Kondisi seperti apa sih yang saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang? Nah, coba kita lihat. Di situ ada gambar wilayah A dan wilayah B. Wilayah A ini surplus sayuran dan wilayah B ini surplus ikan. Wilayah A penghasil sayuran, wilayah B penghasil ikan. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, nah surplus itu adalah kelebihannya anak-anak, maka wilayah A akan melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Inilah yang dikatakan sebagai saling melengkapi atau complementary. Jadi, wilayah A melengkapi kebutuhannya dengan berinteraksi dengan wilayah B, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, nah kita lihat di situ ada wilayah A, ada wilayah B. Wilayah A itu biasanya membeli ikan ke wilayah B karena wilayah B itu penghasil ikan. Namun kemudian diketahui bahwa wilayah C juga penghasil ikan. Nah, sehingga wilayah A karena jaraknya lebih dekat dengan wilayah B, maka wilayah A beralih melakukan interaksi ke wilayah B karena lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah. Para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A ke wilayah B melemah. Kondisi ini yang disebut dengan kesempatan antara atau intervening opportunity. Nah,
Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kemudahan transfer atau transfer ability. Bagaimana sih kemudahan transfer ini? Nah, kita lihat di situ ada gambar, ada 2 gambar. Ada gambar jalanan yang bagus, ada gambar jalanan yang rusak. Pengangkutan barang atau orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang sulit atau bahkan tidak terjadi. Kemudahan transfer atau biaya yang diperlukan juga sangat tergantung dengan ketersediaan infrastruktur. Nah, contohnya ini tadi, jalan yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dijangkau akan menguranginya kemungkinan terjadi interaksi. Kenapa? Karena orang sudah malas dan biayanya juga akan mahal untuk berkunjung karena infrastruktur yang rusak tadi. Contohnya nih, kita dari Singkawang mau pergi ke Pontianak. Jika jalanannya bagus, otomatis kita lancar-lancar saja kan. Tetapi anak-anak, jika kita pergi dari Singkawang ke Pontianak dengan jalanan yang rusak parah, yang berlubang-lubang, penuh dengan tanah kuning, pasti kita sudah malas dong untuk pergi ke sana. Otomatis interaksi yang terjadi itu kurang, seperti itu. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti dari 3 kondisi yang saling bergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ke ruangan? Oke, pembelajaran kita sampai di sini anak-anak ya. Jika ada materi yang kalian kurang mengerti atau kurang pahami, bisa tanyakan langsung ke Ibu. Sekian pembelajaran ini, Ibu tutup. Selamat dan semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.